Dr. Karyadi dikenal sebagai salah satu pahlawan medis Indonesia. Dokter asal Semarang ini gugur tertembak saat sedang meneliti air yang diracun oleh tentara Jepang. Nama Dr. Karyadi bahkan diabadikan sebagai nama rumah sakit, yakni Rumah Sakit Dr. Karyadi yang berlokasi di Semarang. Bagaimana kisahnya? Karyadi lahir di Malang pada tanggal 15 September tahun 1905. Kedua orang tuanya adalah pribumi yang menghabiskan waktu di ladang. Beliau memulai pendidikan sekolah dasar di Hollands Inlandse School, HIS, di Malang. Pada tahun 1920 berhasil menamatkan sekolah menengah di HIS Sidoarjo. Pada tahun 1921 masuk pendidikan kedokteran di Nederlands Indische Artsen School, NIAS, di Surabaya. Salah satu sekolah kedokteran untuk pribumi, dan lulus pada tahun 1931. Berkat kecerdasannya beliau diangkat menjadi asisten tokoh pergerakan Budi Utomo, yaitu Dr. Sutomo. Pada waktu itu bertugas di Sentrale Burgerlijk Ziekeninrichting, CBZ, di Surabaya. Beliau mengabdi kurang lebih 3 tahun kemudian dipindah tugaskan ke Manokwari, sebagai relawan kesehatan masyarakat. Berdasarkan biografi Dr. Karyadi, beliau dipindahkan ke Kroya, setelah 3 tahun di tanah Papua. Belum genap 2 tahun bertugas dipindah ke luar Jawa, tepatnya di Martapura. Sebelum Karyadi menyetujui pindah tugas ke Kroya, beliau lebih dulu menikahi kekasihnya bernama Dr. Gigi Sunarti. Istri Karyadi merupakan seorang dokter gigi lulusan Stovit, lulus sebagai dokter gigi pribumi pertama di Hindia Belanda. Kemudian pada tanggal 1 Juli tahun 1942 Karyadi beserta istri ditugaskan di kota Semarang. Karyadi diamanahi sebagai kepala laboratorium malaria di Rumah Sakit Pusat Rakyat, RS Purusara. Di mana saat itu aula rumah sakit dijadikan markas perjuangan pemuda Semarang. Pasca proklamasi dikumandangkan, pemuda Semarang berusaha melucuti senjata tentara Jepang yang bermarkas di Jatingaleh, kota Semarang. Dalam biografi Dr. Karyadi diceritakan bahwa pada tanggal 13 Oktober tahun 1942 pasukan Jepang semakin terdesak. Peristiwa pertempuran 5 hari di Semarang merupakan rangkaian perang antara rakyat Indonesia dengan tentara Jepang pada masa transisi. Dimulai ketika Jepang mendarat di Pulau Jawa pada tanggal 1 Maret tahun 1942, disusul menyerahnya kolonial Belanda pada tanggal 8 Maret tahun 1942. 3 tahun kemudian, situasi kota Semarang memanas dan pecahlah peperangan. Tepat tanggal 14 Oktober tahun 1942 Mayor Kido menolak untuk menyerahkan senjata. Alhasil membuat para pemuda menjadi geram dan mulai melawan konfrontasi. Aula Rumah Sakit Purusara dijadikan markas perjuangan rakyat, membuat para petugas rumah sakit turut aktif dalam upaya menghadapi Jepang. Tidak ketinggal Dr. Karyadi yang terlibat menjadi penjuang, sekaligus menyelamatkan para pejuang. Beliau mengkondisikan obat-obatan dan juga makanan layak untuk pejuang. Terkadang Karyadi turut memberikan ide taktik perang gerilya bersama para pemuda. Puncaknya di tanggal 14 Oktober tahun 1945 pukul 6.30 di mana para pemuda rumah sakit mendapat instruksi untuk mencegat dan memeriksa mobil Jepang yang lewat RS Purusara. Dengan taktik yang telah direncanakan, para pemuda menyita sedan milik Kempetai dan merampas persenjataan mereka.
Sementara pemuda lainnya mencari tentara Jepang dan menjebloskannya ke penjara bulu. Dalam biografi Dr. Karyadi, kala itu selepas maghrib, sang dokter mendapatkan telepon dari kepala rumah sakit Purusara. Beliau ditugaskan untuk mengecek kebenaran informasi, karena terdapat isu bahwa reservoir Siranda diracun oleh tentara Jepang. Mengingat tempat tersebut merupakan sumber air minum warga Semarang, Dr. Karyadi segera mengambil tindakan. Ketika hendak berangkat, Dr. Karyadi sempat mendapat tentangan dari pihak keluarga. Istri Karyadi mengkhawatirkan kondisi di luar sana, di mana kekacauan antara pemuda dengan Jepang tidak bisa dikendalikan. Namun jiwa nasionalis dan dedikasinya menolak untuk berdiam diri. Beliau bersikeras mengecek keamanan sumber air minum tersebut. Meskipun suasana kota Semarang sangat mencekam, tidak melunturkan niat dokter, sebab nasib ribuan warga berada di tangannya. Sayangnya tentara Jepang berusaha menggagalkan usahanya. Pasukan bersenjata tersebut membunuh Dr. Karyadi di lokasi bersamaan dengan 8 karyawan RS Purusara. Tewasnya Dr. Karyadi ini terjadi pada saat peristiwa di mana sisa-sisa tentara Jepang di Indonesia beralasan menyelamatkan para tawanan orang Jepang. Gugurnya Dr. Karyadi juga menjadi pemicu atau penyebab dari peristiwa pertempuran 5 hari di Semarang atau dikenal dengan sebutan Palagan 5 Dina. Pertempuran ini melibatkan para TKR, Tentara Keamanan Rakyat, yang dibantu rakyat Indonesia melawan sisa-sisa tentara Jepang. Dalam biografi Dr. Karyadi, menurut penuturan anak Dr. Karyadi yakni Profesor Dr. Sri Hartini KS Karyadi, dokter spesialis penyakit dalam KEMD, menyebutkan bahwa sebelum gugur, kemungkinan ayahnya dipukul dengan benda keras sebelum ditembak. Jasad Dr. Karyadi kemudian dimakamkan di halaman RS Purusara. Pada tahun 1961, makam Dr. Karyadi dipindahkan ke Taman Makam Pahlawan Giri Tunggal Semarang. Atas jasa dan pengorbanan Dr. Karyadi, pemerintah Indonesia melalui Presiden Soeharto kemudian memberikan penghargaan berupa Satya Lencana Kebaktian Sosial. Sementara RS Purusara, tempat Dr. Karyadi gugur, kemudian diganti namanya menjadi RS Dr. Karyadi Semarang sebagai penghormatan atas pengorbanan Dr. Karyadi. Dr. Karyadi dikenang karena dedikasinya terhadap bidang kesehatan, membantu pasien tanpa pamrih. Selama pertempuran 5 hari Semarang berlangsung, beliau turut membakar semangat juang para pemuda. Di tengah pertempuran yang mencekam, beliau tetap bersikeras untuk mengecek kebenaran isu racun di sumber air minum warga. Namun perjuangan Karyadi harus berhenti kala tentara Jepang menembak tepat di dadanya.